Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Matematika Dasar Tadris Biologi semester 1 FTK UIN STS Jambi. Pada pertemuan ke-6 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang hukum-hukum logika, hukum-hukum tautologi, dan hukum-hukum kontradiksi. Nah, hukum-hukum logika itu yang dimaksud dari hukum-hukum logika itu kita melihatnya dari ekuivalensi secara logis dapat dikembangkan hukum-hukum logika untuk membuktikan berbagai keperluan, termasuk membuktikan validitas sebuah argumen. Maksud kalimat ini adalah argumen yang kemarin kita pelajari, pernyataan majemuk atau ya pernyataan-pernyataan majemuk yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, itu bisa dibuktikan validitasnya atau kebenarannya dengan menggunakan hukum-hukum logika. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya itu dengan menggunakan tabel kebenaran pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi hukum logika itu berasal dari ekspresi-ekspresi logika. Ekspresi-ekspresi logika itu misalnya P konjungsi Q, nanti implikasi negasi P misalnya, itu disebut dengan ekspresi logika. Jadi hukum-hukum logika sebenarnya berasal dari ekspresi-ekspresi logika berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Oleh karena itu kebenarannya tetap dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran pernyataan tersebut. Jadi inti dari hukum logika itu sebenarnya bisa kita buat dengan menggunakan ekspresi-ekspresi logika. Jadi ekspresi-ekspresi tersebut bisa dibuktikan melalui tabel kebenaran. Contoh misalnya begini, kita diminta membuktikan bahwa ekspresi logika yang pertama P implikasi Q, ekspresi logika yang kedua negasi P disjungsi Q. Nah, kita mau lihat apakah P implikasi Q ekuivalen, ini bacanya ekuivalen, dengan negasi P disjungsi Q. Apabila dia ekuivalen, maka ini bisa menjadi hukum logika, begitu ya. Jadi kalau dia ekuivalen, maka ini bisa menjadi hukum logika, sehingga hukum logika itu bisa kita buat sendiri. Asalkan ekspresi logika yang di kiri ekuivalen dengan ekspresi logika yang di kanan. Apa artinya ekuivalen? Artinya ekuivalen adalah ekspresi logika yang di kiri ini kita cari dengan menggunakan tabel nilai kebenaran, dan ekspresi logika yang di kanan ini kita tentukan juga dengan tabel nilai kebenaran. Apabila dia sama nilai kebenarannya, maka dia disebut ekuivalen. Kalau ada satu saja yang tidak sama, maka dia tidak ekuivalen, maka dia tidak bisa menjadi hukum logika, begitu. Jadi contoh seperti ini kita hitung tabel kebenarannya. Ini sudah kita pelajari bagaimana cara menentukan tabel nilai kebenaran. Karena ini hanya ada dua pernyataan P dan Q, maka hanya ada 4 nilai kebenaran. Jadi PB SS untuk P, Q-nya BSBS. Lalu kita lihat kita butuh kolom apa saja. Di negasi P butuh kita tulis SSBB, yaitu kalau P itu BB, maka di sini SS, SS berarti BB. Lalu kita butuh kolom P implikasi Q ini, lalu kolom negasi P disjungsi Q yang ini. Ingat implikasi hanya pada saat BS dia menjadi S. Berarti kan kalau BB, B, BS, S, SB, B, SS, B. Disjungsi itu hanya pada keadaan SS yang menjadi S, lebihnya B. Berarti negasi P ke Q. Ini bacanya negasi P, Q. SB, berarti B. SS, S. BB, B. BSS. Karena hanya pada saat SS dia menjadi S. Nah, kita lihat terakhir, ternyata BSBB, BSBB sama. Kalau sama, berarti sudah bisa kita buat sebuah hukum logika, yaitu P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Kemudian banyak ekspresi logika seperti contoh tersebut tadi yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Selama nilai kebenarannya sama, maka disebut ekspresi logika tersebut ekuivalen. Hal tersebut dinamakan sebagai hukum logika. Jadi hukum logika itu nanti bisa banyak, namun hanya beberapa yang digunakan nanti untuk menentukan
nilai kebenaran hukum-hukum logika yang lain. Nah, ini ada tabel hukum pokok logika. Ada namanya, jadi ini sudah berlaku umum. Salah satunya P disjungsi P itu ekuivalen dengan P. Nah, kalau P kan BB-SS. P juga BB-SS. Kalau disjungsi kan hanya SS yang S. Kalau berarti P disjungsi P berarti BB B. BB B. SS S. SSS kan sama dia dengan P gitu ya. Jadi ini bisa dibuktikan dengan tabel nilai kebenaran. Nah, ini ada namanya. Kalau yang seperti ini namanya hukum independen. Nah, P disjungsi P itu ternyata nilainya sama dengan P. Bisa dibuktikan. P konjungsi P juga sama dengan P. Yang seperti ini namanya hukum independen. Negasi dari negasi P itu adalah P itu sendiri. Ya, itu hukum negasi ganda. Hukum komutatif. Ternyata P di konjungsi Q sama saja dengan kalau Q konjungsi P. P disjungsi Q sama dengan Q disjungsi P. Berarti kalau terbalik dia sama. Hanya itu dinamakan hukum komutatif. Nah, ini hukum asosiatif. Dan seterusnya. Jadi ada ini hukum-hukum yang sudah dibuat secara umum dan sudah berlaku. Dan ini tidak perlu dibuktikan karena ini sudah terbukti, makanya sudah dimasukkan ke dalam tabel hukum-hukum logika. Nah, kemudian dalam hukum-hukum logika ada dua hukum yang terkenal, yaitu hukum tautologi dan hukum kontradiksi. Apa itu hukum tautologi? Yaitu argumen yang validitasnya dibuktikan dengan tabel kebenaran harus menunjukkan nilai benar. Jadi maksudnya jika hasilnya benar, maka argumen tersebut valid, sah ya. Jika tidak, maka sebaliknya. Jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel-variabel proporsional yang ada bernilai benar, maka disebut tautologi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Apakah ini saya buatkan tanda kurung, kalau di PowerPoint belum ada tanda kurung untuk memisahkan mana yang duluan. Jadi negasi dari P konjungsi Q, baru setelah itu didisjungsikan Q, apakah dia tautologi? Nah, untuk membuktikannya kita buat tabel kebenaran. Yang dibutuhkan adalah P, Q, negasi tidak ada. Kemudian kita butuh kolom P konjungsi Q, lalu kita butuh kolom negasi dari P konjungsi Q, lalu kita butuh semua ini, kolom yang untuk menampung semua ini. Ternyata dengan menggunakan tabel nilai kebenaran, hasil terakhir adalah benar, 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 benar. Kalau dia benar semua, tidak ada satupun yang salah, maka dia disebut tautologi. Gitu, karena nilai kebenarannya benar semua. Nah, kalau hukum kontradiksi itu kebalikan dari tautologi. Maka tabel nilai kebenarannya harus menjadi salah semua. Seperti contoh ini. Apakah dia kontradiksi? Nah, setelah kita cari, ternyata S semua, maka dia disebut kontradiksi. Jadi kalau ada pertanyaan, buktikan bahwa ekspresi logika ini kontradiksi, maka kita harus membuktikan bahwa hasil akhirnya S semua. Kalau ada satu saja yang B, maka dia bukan kontradiksi. Kalau benar semua, dia disebut dengan tautologi. Kalau ada satu saja yang salah, dia bukan tautologi. Oke, saya rasa dapat dipahami. Nah, ini ada soal latihannya. Buktikan ekspresi berikut menggunakan tabel nilai kebenaran. Jadi harus menggunakan tabel. Apakah negasi P, B implikasi Q ekuivalen dengan ini negasi P disjungsi Q konjungsi negasi Q disjungsi P. Kalau ekuivalen berarti kita harus melihat apakah ekspresi logika yang sebelah kiri nanti nilainya sama persis dengan yang sebelah kanan. Kalau nomor 2, apakah dia tautologi? Berarti ini harus dibuktikan benar semua atau tidak. Kalau ini kontradiksi berarti apakah dia salah semua. Nah, jadi hati-hati untuk menentukan nilai kebenaran pada tabel nilai kebenaran. Satu saja kita salah menentukan, maka hasil akan berbeda dengan yang sebenarnya. Oke, selamat mencoba belajar dengan
serius, dengan tekun agar dapat memahami mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.